Kita harus punya rasa sungkan supaya sopan. Jangan pernah memanfaatkan kebaikan orang. Jangan pernah memanfaatkan temanmu yang lebih kaya dari kamu. Saya kasih tahu, orang yang aji mumpung, satu hari akan dijauhin sama orang-orang. Bapak terima kasih. Sore hari ini terima kasih kalau kami boleh menyembah Tuhan dan dengar firman Tuhan. Berbicaralah buat kami, tumpahkan isi hatimu, ajari kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Dan hidup kami terus jadi berkat buat orang banyak dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Hamba-Mu menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa kembali melayani Anda hari ini. Hari ini saya akan khotbah tentang good hesitation. Rasa sungkan yang baik. Rasa sungkan yang baik. Beberapa waktu lalu saya khotbah tentang rasa sungkan. Ada rasa sungkan yang gak baik. Amsal 29 ayat 25 bilang takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nah, ada rasa sungkan yang gak baik. Contohnya, sungkan atau takut sama manusia, itu nggak baik. Seringkali kita sungkan sama orang, kita melukai orang yang kita sayang. Kita sungkan sama teman, kita mengorbankan pasangan. Ada rasa sungkan yang nggak baik. Tapi hari ini saya mau khotbah tentang rasa sungkan yang baik. Rasa sungkan yang baik itu membuat kita jadi sopan. Rasa sungkan membuat kita ngerti sopan santun, membuat kita menguasai diri kita, dan membuat kita disiplin. Contoh, ada orang yang sungkan terlambat. Itu hal yang baik, amin. Ada orang yang gak tepat waktu. Karena gak menghargai orang. Tapi ada orang yang, aduh jangan sampai terlambat dong. Aduh, saya paling gak mau terlambat. Jadi saya suka panik gitu kalau misalnya nungguin orang yang meeting. Ayo dong, cepetan dong. Gak enak ditungguin orang. Kalau bisa kita nunggu orang, jangan orang tunggu kita. Sungkan terlambat, itu bikin orang tepat waktu. Which is good. Sungkan yang baik, yang kedua contohnya, kita sungkan udah dipercaya orang, jangan sampai yang kita kerjain gak berhasil. Itu sungkan yang bagus. Misalnya kita terima dana dari investors. Orang percaya sama kita. Kita gak mau orang kecewa. Kita lakukan yang terbaik supaya apa yang dipercayakan orang itu, kita bisa pertanggungjawabkan. Itu sungkan yang baik, yang ngerti katakan amin. Ada lagi, kita sungkan udah dibantu orang, jadi kita kerja sungguh-sungguh. Contoh. Saya ditanya gini, apa sih yang memotivasi Ibu Heni sehingga Ibu mau kurus? Jadi sebenarnya kan saya pernah cerita bahwa saya doa nih, Tuhan saya pengen kurus gitu, tapi susah banget. Doyan makan, susah ngerem mulut ya kan. Kalau udah gendut tuh susah kurus. Serius, ya saya udah ngalamin soalnya. Jadi saya frustasi. Lihat perut sendiri. Jadi saya selalu marahin perut saya. Saya bilang sama perut saya, I hate you, I don't want you, go away. Tapi tentu dimarahin dia gak mau pergi. Saya udah doa sama Tuhan. Terus one day Tuhan jawab doa saya di endorse sama Dermaster. Nah, apa yang bikin saya kok berhasil? Saya kasih tahu. Karena rasa sungkan. Saya sungkan, mereka udah endorse saya, dengan treatment yang begitu mahal, kalau saya sampai nggak sungguh-sungguh melakukan bagian saya nggak akan kurus. Apa yang bikin orang nggak berhasil ikut program diet adalah bukan salah obatnya, tapi salah mulutnya. Nggak mau ngurangin makan, nggak mau olahraga. Percuma, obatnya mahal kayak apapun. Ada yang satu paket 15 jutaan itu kan. Kalau Anda nggak merubah pola makan, pola tidur, pola hidup, olahraga, nggak bakal kurus. Nah, karena sungkan, setiap bulan saya harus laporan sama dokter. Saya sungkan, karena begitu datang, semua suster udah senyum-senyum lihat saya. Udah minta foto. Dokter-dokter juga ternyata ada yang jemaat iji. Jadi saya malu dong kalau saya nggak kurus.
Jadi saya sungkan banget. Jadi biarpun itu bakmi begitu enaknya, saya nahan mulut, cuma ambil 3 suap. Waktu mau makan nasi, saya tuh suka makanan Batak. Mungkin tidak alam roh saya tuh keturunan Batak kayaknya. Udah ngomongnya kenceng ya kan. Saya suka banget makanan Batak. Kalau udah ketemu ayam andaliman, sawi pahit lalap, ya kan? Apa tuh? Lapo, BPK, my God, Mak News. Saya kasih tahu, mertua lewat, gua nggak tahu. Itu nasi udah pasti banyak dan pakai tangan. Sedap. Yang suka BPK juga katakan haleluya. Oh semua. Jadi berat banget waktu diet. Saya dikasih, jadi pola makannya kayak gini. Kan banyak yang nanya, Bu Heni mau kurusin badan gimana? Ada yang mau tahu katakan amin. Yes, saya kasih tahu. Siap nggak berubah? Gue timbang tiap minggu ya, biar sungkan. Pagi cuma boleh makan telur putih 2. Dan boleh minum susu protein coklat. Biasanya dikasih sama Dermaster, udah termasuk paketnya. Nah karena takut gendut saya nggak minum susunya. Saya ganti kopi hitam pahit. Lah kesukaan saya. Terus saya tambah roti tawar gandum 1 tanpa apapun. Dibakar gitu aja. Itu makan pagi saya. Makan siang, itu nasi cuma 2 sendok. Katakan wow. Nasi itu kesukaan saya. Apalagi nasi panas. I love it. Tapi waktu disuruh ngurangin nasi, 2 sendok tuh kayak, ini makan gak sih? Terus daging cuma gak boleh digoreng. Boleh air fryer, boleh dipanggang, boleh direbus, boleh dikukus. Asalkan gak ada minyak. Gak boleh makan kulit ayam. Jadi makan ayam dada atau daging hanya 100-200 gram. B2 boleh? Boleh, tapi gak boleh sering. Dan lean ngerti ya? Dagingnya aja, tanpa lemak. Pork belly gak boleh bos. Apalagi yang kriuk-kriuk, forget it. Jadi kita makan yang daging aja. Itu cuma 200 gram. Sayur semangkok, wajib. Karena sayur ternyata bahan untuk mengolah lemak di tubuh kita. Jadi saya makan sayur 1 salad gitu atau sayur apapun lah. Tidak tanpa minyak ya. Kalau mau pakai olive oil 1 sendok. Atau nggak usah sama sekali. Saya suka lalap. 1 mangkok atau 1 piring. Nah siang malam polanya sama. Lapar nggak? Lapar banget. Nah boleh ngemil, makan buah, tapi tidak boleh yang manis-manis, yang kecil-kecil nggak boleh. Anggur forget it. Ternyata selama diet, saya nggak boleh makan alpukat, nggak boleh makan durian, nggak boleh makan anggur. Anggur itu dari buah sampai minumannya, bye-bye. Apapun yang manis, yang karbo, yang minyak, itu stop. Dan olahraga setiap hari minimal 45 menit. Dan saya nggak suka olahraga. Jadi apa yang saya lakukan? Saya coba cari di YouTube. Emang nggak ada nih olahraga-olahraga yang asik gitu kan? Jadi saya coba cari apa gitu. Akhirnya saya temukan olahraga yang saya suka, itu kardio. Ngikutin orang gerak-gerak. Yes, 1, 2, you can do it, come on. Don't let it go, okay. Yeah, nah, saya suka tuh. Udah, saya ikut tiap pagi. 45 minutes. Pak Jojo treadmill sejam. Push up 100 kali. Sit up 100 kali. Gua sih gak ikut deh. Tapi yang penting saya kurus. Turun lumayan lah, 14 kilo Maya. Nah, haleluya. Nah, kenapa saya segigih itu? Padahal berat gak kira-kira? Berat gak yang doyan Indomie kayak saya? Yang doyan bakmi? Yang suka lapo, BPK? Berat banget. Mau nangis. Tapi saya jabanin. Why? Karena sungkan. Sama dokter yang ngecek timbangan saya. Tiap bulan. Saya diukur, lingkar tangan, lingkar perut, lingkar paha, dan ditimbang. Terus kalau naik dikit saya bilang ini, aduh bajunya berat nih. Stres banget mau ditimbang. Jadi ada yang mendrive saya harus kurus. Kenapa? Mereka udah treatment saya free. Jangan sampai saya nggak kurus.
Kita lihat Amsal 23. Mengajarkan kita tentang rasa sungkan yang baik. Saya baru mulai khotbah ya. Amsal 23 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Sebelum saya bahas tentang ayat 1, 2, 3, saya cuma mau kita lihat ayat keempat. Apa hubungannya diajak makan sama pembesar dengan niat menjadi kaya? Kayak nggak nyambung nggak sih ayat 45? Bisa ngerti nggak? 1 sampai 3, oke, kita ngerti. Kalau kita diajak makan sama orang kaya, pembesar, penguasa, orang-orang besar lah ya. Kita harus taruh pisau pada leher kita, artinya menguasai diri, jangan rakus ya kan, kita paham itu. Ketiga, jangan ingin akan makanannya lezat, itulah hidangan yang menipu. Artinya gini, waktu kita makan sama orang itu sambil lagi nguji kita. Tapi ayat 45, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah, tiba-tiba dia bersayap, terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Maksudnya apa? Maksudnya ini, waktu kita tuh dekat sama orang kaya, waktu kita diajak makan, yang artinya bangun hubungan sama orang kaya, sadar nggak sadar, sebagai manusia, manusiawi banget, kalau kita berharap kita bisa dapat kangtau dari orang ini. Ketika kita diajak makan sama orang, biasanya kita bertanya-tanya, ada angin apa dia ngajak gue makan, betul? Waktu kita dekat dengan orang kaya, sadar nggak sadar, ada sedikit desire tersisip di hati kita. Kita ngarepin, kalau gue sampai susah, dia bisa tolong gue. Dia bisa kasih kangtau, kasih project. Dia bisa bantu kita kalau kita butuh. Nah, luar biasa sekali. Amsal 23 ayat 3 tadi bilang, jangan ingin akan makanan yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Ternyata orang kaya kalau makan sama orang, Raja Salomo ajarin kita, mereka itu ngelihat cara kita makan. Dari cara kita makan, orang bisa menilai siapa kita. Orang bisa menilai kita rakus apa enggak. Dari mana? Mari kita belajar. Dari cara kita makan, dari cara kita menerima kebaikan orang, orang bisa menguji kita. Mari belajar miliki rasa sungkan yang baik. Amsal 23 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Bila besar nafsumu. Poin yang pertama yang kita harus ingat baik-baik adalah gini. Jangan serakah. Jangan rakus. Kita harus punya rasa sungkan supaya kita sopan. Tidak semua orang yang ngajak kita makan itu tulus sama kita. Kalau kita baca di bawahnya. Jadi hati-hati waktu Anda diajak makan sama orang besar. Kuasai dirimu. Jangan permalukan dirimu. Jangan serakah, jangan rakus. Pernah beberapa kali saya lihat orang-orang yang diajak makan. Itu serakah. Sebenarnya mereka tidak habis. Makanya dalam etika menerima jamuan makan, kita tuh harus pesan sesuai porsi. Saya pernah ngajak orang makan, mereka pesan suami istri ini, satu orang pesan 2 macam. Suaminya 2, istrinya 2. Pesan minum juga 2-2. Saya dengar ada yang bilang, buset, kenyataan. Kita yang neraktir juga kaget ya kan. Tapi ini, kata firman Tuhan, kalau kamu makan jangan rakus. Kuasai dirimu. Anda harus tahu makan bersama dengan raja-raja tuh menunya beda. Yang paham katakan amin. Makanan yang Anda jarang makan, makanan yang Anda mungkin gak pernah makan, Anda makan saat itu. Orang bisa lihat Anda kampungan atau enggak. Hal pertama yang mama saya ajarin waktu saya beranjak dewasa adalah cara makan steak. Karena gak semua orang tahu cara pegang garpu dan pisau. Yang sekolah hospitality pasti ngerti. Gak semua orang ngerti sendok yang kecil, garpu yang kecil buat apa. Ya kan? Yang di atas itu buat apa? Nah,
Diundang makan sama orang kaya, orang besar, orang berpengaruh, atasan. Ingat, Anda harus menguasai diri. Apa yang kita bisa belajar dari ini? Bukan hanya soal makanannya, tapi soal ini. Tidak semua pintu yang terbuka itu untuk kita. Tidak semua tawaran yang menggiurkan itu harus kita terima. Saya duduk bersama konglomerat satu hari. Dia bilang gini sama saya, Hen, lu ngomongnya lu gue. Padahal dia udah umurnya udah jauh di atas saya. Lu bantu gue aja. Yayasan lu kan kecil. Lu bantu yayasan gue. Lu kerja sama gue kasih lu rumah, gue kasih lu mobil, lu bisa liburan ke Eropa, ke Israel, kemana aja lu mau pergi. Gue bayarin. Lu pilih aja tuh, lu mau mobil apa? Ambil aja, dia bilang. Lu bantu gue urus yayasan gue, dia bilang. Ada 40 yayasan di bawah dia. Saya diam. Kan sama, misi lu nolong orang miskin, dia bilang. Di yayasan gue nolong orang lebih banyak dari lo, dia bilang. Karena duit gue lebih banyak dari lo. Dia bilang, gue punya banyak perusahaan yang dana CSR-nya miliaran, dia bilang. Lu gak usah cari dana, lu bantuin gue aja, alokasiin dana. Lu filter-filter aja tuh. Proposal-proposal yang masuk dari pemerintah, dia bilang. Anda tahu kan, masih banyak tuh proposal. Saya diam. Saya sempat tergiur. Tapi saya bilang gini sama dia. Pak, saya gak kerja deh, tapi saya bantu Bapak. Karena di yayasan saya juga, Tangan Pengharapan, saya gak ambil gaji. Karena saya nolong orang miskin itu karena panggilan, bukan buat cari uang. Jadi gini aja, saya bantuin Bapak deh. Supaya tikus-tikus di yayasan Bapak tidak makan duit Bapak. Jadi saya sempat bantuin dia sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Nah, saya bikinin sistem yayasannya, saya bikin SOP. Saya rapiin proposal-proposal yang masuk dari semua instansi pemerintah, saya yang audit. Saya coret ini nggak perlu, ini nggak masuk akal, saya coret-coret semua karena saya udah biasa. Dia senang banget sama saya. Dia mau kirim saya ke Filipina untuk bangunin rumah waktu zaman banjir kemarin itu. Beberapa tahun yang lalu. Nah tapi waktu dia tawarin saya uang, rumah, dan mobil semua, saya tolak. Bukan sok. Tapi saya percaya gini. Tidak semua pintu yang terbuka itu untuk kita. Tidak semua tawaran yang menggiurkan itu harus kita makan. Orang bisa lihat kita rakus atau enggak. Kadang-kadang gini, kita udah kenyang sebenarnya. Tapi waktu orang tawarin kita makan, kita tetap ambil. Pernah gitu? Sudah makan? Sudah. Mau makan? Mau. Orang bisa lihat kita rakus atau enggak. Apa hikmatnya? Anda sebenarnya sudah diberkati. Tapi ketika ditawari sesuatu yang sebenarnya Anda tahu ini kayak bukan buat saya deh. Tapi Anda tetap ambil karena serakah. Kita akan berhadapan sama orang-orang besar. Pelajaran nomor 1, jangan serakah. Yang kedua, jangan aji mumpung. Kita harus punya rasa sungkan supaya sopan. Jangan pernah memanfaatkan kebaikan orang. Jangan pernah memanfaatkan temanmu yang lebih kaya dari kamu. Saya kasih tahu, orang yang aji mumpung, satu hari akan dijauhin sama orang-orang. Kenapa? Karena kita selalu memanfaatkan mereka. Memanfaatkan kemurahan hati mereka. Dalam sebuah artikel di glints.com, kalau Anda cari, judulnya ini, Etika Makan Bersama Bos. Menarik sekali, salah satu poinnya adalah, jangan memesan yang lebih mahal. Jika bos kamu mengajak makan bareng, jangan pernah memesan makanan dan minuman yang lebih mahal dari yang dia pesan. Selain tidak sopan, kamu pun bisa dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki disiplin diri. Perlu kamu ketahui, apabila seorang bos mengajakmu untuk makan bersama, dia pasti yang akan membayar pesananmu. Satu kali saya punya staff, saya sama Pak Jojo ajak makan. Udah lama banget ya ini. Tiba-tiba
Dia bilang gini, saya kaget juga. Dia buka menu, dia bilang gini, saya mau pesan yang paling mahal, dia bilang gitu. Hah? Kaget saya, masih ingat ya sayang. Apa ya yang paling mahal ya? Ini real. Dia bilang, kepiting. Kebetulan ada kepiting. Ya udah, saya bilang pesan aja, silakan. Kalau makan sama saya, silakan. Mau makan apa aja, silakan. Dia pesan kepiting. Ibu makan apa? Dia tanya. Oh, saya bilang saya suka soto. Saya pesan soto. Bukannya saya pesan lebih murah, tapi saya pesan yang saya suka gitu loh. Akhirnya dia pesan kepiting, saya pesan soto. Terus waitressnya balik dan bilang gini, Pak, sorry, kepitingnya belum datang. Bisa pesan yang lain. Dia bilang gini, apalagi yang mahal? Ini gimana sih? Orang kalau makan kan pesan yang dia suka. Ini dia pesan pokoknya harus yang mahal. Karena apa? Aji mumpung. Nggak mau, rugi. Mumpung, dibayarin. Berapa banyak orang yang mentalnya kayak gitu? Udah tahu ditraktir orang. Tapi aji mumpung. Udah pesan yang paling mahal, pesan paling banyak. Nggak bayar lagi. Ingat, nomor 1. Hikmat dari Amsal 231 ini. Jangan serakah. Jangan aji mumpung. Yang berikutnya. Belajar rasa sungkan yang baik, yang berikutnya adalah ini. Jangan selalu maunya diberi. Tapi kita harus belajar memberi juga. Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian. Kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan. Baca sama-sama. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan kurang tepat. Dalam bahasa Inggris, New King James Version dikatakan. Jesus said, it is more blessed to give than to receive. Perhatikan. It is more blessed to give than to receive. Yang artinya apa? Terlebih berkat memberi daripada menerima. Why? Orang yang bisa memberi adalah orang-orang yang diberkati. Katakan amin. Orang-orang yang bisa memberi adalah orang-orang yang diberkati. Katakan amin. Orang yang selalu punya mental maunya diberi, itu gak diberkati. Kalau Anda mau belajar rasa sungkan yang baik, tanamkan pada pikiranmu. Jangan cuma mau diberi, Anda juga harus memberi. Jangan maunya dibayarin terus kalau makan sama teman. Gak apa-apa Ci, dia lebih kaya dari saya. Udah, biasanya juga dia yang bayar. Udah, makan aja terus, dibayarin aja terus. Harus punya rasa sungkan supaya kita gak diomongin orang. Amin? Katakan manusia tetap manusia. Manusia mana yang gak akan ngomong kalau kita kayak gitu terus? Orang juga tahu, dasar muka gratisan lo gitu kan. Jangan maunya dibeliin ini itu, ditraktir makan terus. Kalau kemana-mana, ngarepnya dibayarin terus. Aneh manusia itu, kalau udah berteman sama orang kaya, kayak udah filosofinya gitu loh. Ya lu lebih kaya, lu yang bayarin gua lah. Ya lu udah kaya, lu yang bayarin makan lah. Kita mau jalan-jalan ke luar negeri, ya lu ya bayarin gua lah. Kayak mentalnya gitu. You know? Jangan. Miliki rasa sungkan supaya Anda tidak diomongin orang. Jangan maunya beri. Jangan sukanya dibayarin terus. Saya sama Pak Jojo biar gak kaya ya. Dari dulu ya. Kita makan sama orang kaya, konglomerat sekalipun. Kita bayarin loh. Satu kali ada orang kaya kita bayarin makan, dia kaget. Dia bilang gini sama saya sama Jojo. Selama saya hidup puluhan tahun, umurnya udah hampir 70. Baru kamu nih pendeta yang bayarin saya makan. Tuhan kita kaya. Kita gak boleh jadi pengemis. Amin. Haleluya. Lo kok gak tepuk tangan sih, parah loh. Gembalanya gak disemangatin. Bayangin. Orang tuh sampai syok. Ada yang bayarin dia makan. Saking apa? Berarti apa? Berarti banyak orang Kristen yang selama ini makan sama dia gak pernah mau bayar. Karena satu mindsetnya, lu kan kaya, lu yang bayar. Firman Tuhan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Saya sama Pak Jojo,
Dibayarin orang pergi ke luar negeri. Saya udah pernah ceritakan. Tahun lalu ke Amerika. Tahun ini kemarin itu kita dibayarin ke Kanada. Kita bayar. Makan di mana kita bayar. Makan di mana kita bayar. Berantem sama yang punya. Kemarin kita ke New Zealand. Ke rumah salah satu leader ICI online. Makan di restoran sama tim ICI Worship. Makan kan rame kan. 12 orang. Bayar kita. Rebutan. Di supermarket. Saya bilang pegang dia. Saya yang bayar. Kan yang makan tim saya. Masa dia yang bayar. Dia udah kasih rumahnya buat kita tinggal gitu loh. Saya sama Pak Jojo diterbangin sama orang berangkat ke luar negeri. Kita menghargai. Orang udah keluar duit banyak bayarin tiket kita. Siapin tempat tinggal buat kita. Siapin mobil buat kita. Kita isi bensinnya. Kita cuci mobilnya. Kita bayarin makan. Orang itu sampai bilang gini, jangan lagi ya. Jangan lagi apa? Dia lagi kemana? Saya cepet-cepet ke kasir. Pokoknya mereka kaget-kaget. Kapan bayarnya? Udah bayar, tenang aja. Balikin Pak duitnya. Jangan, saya bilang. Kita gak mau sampai nama Tuhan dipermalukan. Karena attitude orang yang aji mumpung. Kita bukan mental gratisan. Amen. Yuk, miliki rasa sungkan yang baik. Supaya kita sopan. Jangan jadi batu sandungan. Yang terakhir. Mari belajar. Jangan selalu maunya dibantu. Tapi kita juga harus lakukan sesuatu. Katakan jangan hanya mau dibantu. Tapi lakukan sesuatu. 2 Tesalonika 3 ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Supaya jangan jadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Supaya kamu ikuti. Kita harus tanamin di mental kita. Jangan hanya mau dibantu, kita juga harus membantu orang. Jangan hanya maunya dilayani, kita juga harus mau melayani. Katakan amin. Udah dikasih tempat tinggal sama orang, kita harus tahu diri, harus mau bantu-bantu. Saya terima banyak DM-an di Instagram. Bu Heni, saya punya sepupu. Orang tua saya udah bantu dia kasih tempat tinggal di Jakarta. Tapi gak tahu diri, Bu. Makan tidur. Gak pernah bantu. Kan jadi batu sandungan. Kalau kita tuh dibantu orang, tahu diri dong. Bantu bersihin rumahnya. Bantu isiin kulkasnya. Bantu bayar tagihan listrik air. Bantu cuci piring, bantu masak, bantu apalah. Jangan hanya mau dibantu, kita juga harus jadi berkat buat dia. Amin. Harus punya rasa sungkan supaya kita tidak jadi batu sandungan. Saya sedih waktu orang-orang dibantu, bukannya tahu diri tapi aji mumpung. Saya sama Pak Jojo dari dulu pelayanan, kami tidak pernah pilih-pilih. Mau ditaruh di pastori, kita tinggal. Mau taruh di ruko, kita tinggal. Mau taruh kita di Wisma, kita tinggal. Mau taruh di hotel, puji Tuhan. Mau tinggal di rumah jemaat, kita ayo. Tapi setiap kali kami pelayanan dan tinggal di rumah orang. Satu hal yang saya tidak pernah lupa. Saya tidak boleh jadi batu sandungan. Saya harus menabur juga di rumah itu. Jadi waktu kami ditampung di rumah teman di Australia. Saya bangun pagi-pagi. Padahal Anda tahu kami kok pelayanan tuh sampai malam banget. Kurang tidur. Tapi saya bangun pagi-pagi. Apa yang saya lakukan? Saya bersihin dapurnya. Saya masakin buat dia. Saya ke supermarket. Belanja tuh ratusan dolar. Kalau udah di Australia tuh mahal banget. Satu troli $300 gak berasa loh. Masakin buat mereka sekeluarga. Dari makan siang sampai makan malam saya masakin. Saya isi penuh kulkasnya. Mereka sarapan apa saya liatin. Oh sereal, madu, roti. Oke, saya beliin, saya isiin. Setiap hari saya masak buat mereka. Sampai suaminya happy banget. Dia bilang istri saya gak masak tiap hari ya ini. Dia terpelihara ada saya katanya. Saya bersihin dapurnya. Orang di Australia itu kerja capek ya. Gak punya pembantu. Pagi kerja pulang malam. No time for themselves you know. Jadi waktu saya ada waktu. Saya ambil sikat, lap, sabun. Saya sikat lemari dapurnya.
Karena mereka goreng-goreng minyak tuh nempel-nempel. Jadi lemarinya lengket semua. Lantainya kotor banget. Saya pel pakai tangan saya. Jendelanya saya sikatin. Semua pintu lemarinya saya gosokin sampai putih. Raknya saya rapiin. Susun rapi deh. Saya orangnya kan jijian. Jadi harus rapi. Saya vakum rumahnya. Saya cuci kamar mandinya. Saya kalau mandi di rumah orang. Itu rambut saya pungutin. Nggak boleh satu lembar pun tersisa di lantai. Debu saya lapin. Saya bersihin, saya pastiin. Setelah mandi, itu shower kering kamar mandi. Jangan sampai orang masuk kamar mandi. Uap sauna. Saya bersihin. Saya kasih tahu. Puji Tuhan. Kemana-mana saya pergi. Nama Tuhan gak dipermalukan. Orang senang terima saya. Orang senang saya melayani. Bahkan mereka rebutan, tinggal rumah saya aja. Lumayan ada bibi, aplusan. Tapi saya mau akhiri dengan ini. Kalau kita mau hidup jadi berkat, sebenarnya sederhana. Yang saya khotbahin ini hidup sehari-hari. Rasa sungkan yang baik adalah kita gak boleh serakah. Kita harus sungkan supaya sopan. Yang penting katakan amin. Kita jangan hanya mau diberi, tapi kita harus juga mau belajar memberi. Sungkanlah. Masa udah dibayarin orang, kita maunya semua terima gratis. Ayo belajar memberi. Yang terakhir, jangan hanya mau dilayani, jangan hanya mau dibantu. Orang bisa aja merasa so artis. Segue gini loh, masa dikasihnya di rumah orang, segue gini loh. Masa gak dianterin jalan-jalan, gak diantar makan, no. Melayani. Barang siapa ingin jadi terkemuka, barang siapa ingin jadi yang terbesar, hendaklah jadi hamba bagi semua. Artinya apa? Jangan jadi batu sandungan. Kita harus hidup saling melayani. Amen. Ada diberkati? Sebenarnya ada slide cepat untuk etika jamuan makan. Kalau boleh tayangin cepat. 2 menit aja. Yang pertama, kalau Anda diundang orang makan, datanglah sesuai undangan. Jangan diundang berdua yang datang serumah. Perhatikan itu baik-baik. Yang berikutnya. Ya, yang kedua. Yang menjamu yang memesan. Jangan orang yang bayar Anda yang pesen. Ingat, yang ngundang yang pesan. Kalau ditanya, mau makan apa? Bilang gini, saya ikut aja. Ayo latihan, mau makan apa? Pinter. Yang ketiga, jangan memesan menu yang lebih mahal dari yang ngundang. Dengerin dulu yang ngundang pesan apa. Kalau dia nggak pesan kepiting, Anda jangan pesan kepiting. Ingat itu. Yang berikutnya, yang keempat. Makan gratis itu cuma ada waktu orang ngundang kita peresmian. Betul? Setelah itu tolong bayar. Biar lu kate itu restoran saudara, teman baik, mertua. Bayar bos. Jangan minta gratis. Apalagi diskon. Yang berikutnya. Jangan memesan minuman yang mahal ketika diundang orang makan. Anda biasanya di rumah minum air putih, filter pula. Kenapa mesti pesan orange juice? Gaya banget. Saya kalau ditraktir orang makan, saya selalu pesan minuman yang paling murah di menu itu. Saya pesan teh aja kalau saya lihat air mineralnya mahal. Ada kan air mineral yang gak masuk akal kan? Anda tahu saya selalu bawa botol air kemana-mana. Soalnya anak-anak saya sampai sekarang, saya kasih tahu, tas selalu isi air. Kalau di restoran, air itu terlalu mahal, nggak worth it dibayar. Di rumah banyak. Amen? Lu mendingan pesan orange juice sekalian. Berikutnya, jangan berdagang tapi bangun hubungan. Kalau orang ngajak kamu makan, artinya mereka pengen bangun hubungan sama kamu. Yang terakhir, jangan pesan buat bawa pulang. Kalau diundang orang makan itu, no take away please. Kecuali begini, tuan rumah pesan kebanyakan, lalu sisa, terus dia tawarin mau dibawa pulang. Boleh pak kalau nggak ada yang mau. Silakan. Nggak munafik kan? Tapi jangan begini. Anak saya di rumah 3. Ini sop buntutnya enak banget. Kayaknya anak saya suka. Apa bisa pesan? Tolong ya, tahu diri ya. Saya pernah makan di sebuah restoran. Sop buntutnya enak banget. Dan saya kepengen anak saya juga makan. Apa yang saya lakukan? Saya pura-pura ke toilet. Saya bawa dompet, saya ke toilet,
Terus saya ke kasir. Tolong take away sop buntut 3, saya bayar sekarang. Kalau lu mau take away, lu bayar. Jangan aji mumpung. Kenapa? Firman Tuhan berkata, harus pakai ayat nih, supaya saya nggak bilang sesat. Roma 14 ayat 20. Baca sama-sama ayat terakhir. 3, 2, 1. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Katakan amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami percaya bahwa kami dipanggil untuk jadi berkat. Katakan aku dipanggil untuk jadi berkat. Kami tidak mau jadi batu sandungan. Kami berdoa. Kasih kami hati yang murni, hati yang tulus. Kami tidak mau jadi orang yang serakah. Kami juga mau Tuhan hidup kami jadi berkat. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan kami juga mau melayani orang lain, membantu orang lain, gak cuma dibantu dan dilayani. Tolong kami supaya hidup kami tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Are you blessed? God bless you.